Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawi Fauzan dari DSPS 2021. Di sini saya mau presentasikan tentang proyek saya, yaitu penerapan decision tree. Langsung saja kita sesuaikan untuk eh, modulnya. Baik, yang pertama tujuannya decision tree adalah mengubah data menjadi aturan-aturan keputusan. Manfaat utama untuk penggunaan decision tree adalah kemampuan untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Adapun tujuan project ini adalah melakukan penerapan materi decision tree menggunakan aplikasi Jupyter Notebook yang berfungsi untuk mengetahui permasalahan dan ditampilkan dengan pohon keputusan. Untuk metodologinya, saya menggunakan eh, yaitu entropi. Entropi merupakan salah satu ukuran tidak keteraturan suatu sistem termodinamika. Entropi juga merupakan definisi dari energi yang tersedia dalam suatu sistem dengan bentuk tertentu. Rumusnya adalah P N P I sama dengan 1 min PI kali log 2 PI. Sumber datanya yang C. Dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Peneliti menggunakan tes dalam menggunakan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu responden atau menjawab pertanyaan peneliti, baik penelitian tertulis maupun penelitian lisan. Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data intern dan data ekstern. Data intern adalah data yang diperoleh dari sumber dari dalam suatu instansi, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh dari atau bersumber dari luar instansi. Jadi dipakai kali ini data sekunder dikarenakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan. Dari sumber datanya dari data Jakarta, GoID, dataset, pencemaran udara, dan sort satu penerapan variabel. Dalam variabel di sini saya menggunakan fungsi yaitu dfinfo dan diketahui bahwa dfinfo berupa variabel numerik dan non-numerik. Uh, Langsung saja kita searching untuk uh, Jupiternya. Baik, untuk yang pertama, saya menggunakan library yaitu dari Pandas atau AB, import numpy, snmpy, bermatplotlib, pyplot atau splt, scikit-learn, import tree, import pet.plus, scikit-learn tree, import decision tree classifier, import matplotlib, pyplot, splt, import matplotlib, image at pltim, import scikit-learn tree, import export grafik. Yang pertama, saya menggunakan format DF dalam data saya dan memanggil uh, data yang sudah diperoleh dari data Jakarta menggunakan read CSV, dan saya mau menampilkan 20 data yang teratas atau yang uh, paling atasnya. Baik, sini juga dijelaskan atau dipaparkan datanya yang dari bulan 1 sampai bulan 20, yang rata-ratanya hampir sedang semuanya kategorinya dan berlokasi kebanyakan di DKI 5. Untuk deskripsinya, untuk count-nya
dari tabel-tabel yaitu PM10, SO2, CO, O3, 02 max itu sama semuanya. Untuk mean hampir semuanya di atas dari 50, kebanyakan di atas dari 40, dan kebanyakan yang berbeda hanya cuman 33, 40 dan 62. Untuk shape-nya, data tersebut memuat dari 547 baris dan shape-nya atau kolomnya yaitu 10. Untuk kolomnya indeksnya yaitu tanggal PM10, SO2, CO, O03, 02, max critical kategori dan lokasi SPKU bertipe objek. Untuk height-nya kita peroleh dari data pertama sampai data 546, kebanyakan terdiri dari 547 baris dan 10 kolom. Untuk infonya yaitu tanggalnya bertipe objek, untuk PM9 integer, SO2 integer, CO2-nya integer, N03-nya integer, NO2-nya integer, max-nya integer, kritikal bertipe objek, kategori objek, lokasi SPK objek. Kebanyakan dari tipe tersebut integernya 6 untuk sesuai dengan kolomnya dan objeknya 4. Untuk di sini saya menggunakan value column count, yaitu dari data 1 sampai 0 berjumlah 546 untuk panjangnya dan bertipe integer. PM10-nya 73 bertipe integer. SO2-nya panjangnya 110 bertipe integer. CO2-nya panjang 62 bertipe integer. 03-nya panjang 139 bertipe integer. NO2-nya panjangnya 99 bertipe integer. Max-nya panjangnya 139 bertipe integer. Kritikalnya bertipe integer. Dan kategorinya bertipe integer. Dan kategorinya lokasi SPKU-nya ya juga bertipe integer. Untuk value column-nya, untuk lokasi SPKU-nya, DKI Jakarta sebanyak 177, DKI 4 sebanyak 133, DKI 3 120, DKI 2 103, dan DKI 1 14. Saya sini menggunakan library yaitu from Scotland Processing Import Label Encoding. Untuk INC-nya sama dengan label encoding. Di sini saya menggunakan label encoding untuk mengubah value dari kategori, lokasi SKU, dan kritikal dari bertipe objek menjadi bertipe integer. Di sini juga ngedrop lokasi SKU-nya. Dan untuk dropnya, saya mengedrop dan mengubah tipenya yang sesuai dengan yaitu 1 dan bertipe integer. Untuk klasifikasinya, kebanyakan dari panjangnya 147 untuk lokasi SPKU-nya bertipe integer. Terus from scheduler-nya dari method selection-nya untuk import trend test split, di sini menggunakan size-nya 0,33 dan random state-nya 42. Untuk extend dan extend shape-nya 366,9 dan 141,9. Extend-nya bertipe tanggalnya objek PM10 sampai kategori bertipe integer. Untuk kategori encoders yaitu di sini saya memecah untuk kolomnya hanya ada 8, yaitu tanggal PM10, SO2, CO, 02, max critical kategori.
dan mengubah encodernya menjadi fit transform, yaitu extrain, dan extest encoder transform extest. Itu headnya untuk melihatnya dari data train headnya dan extest-nya. From Scotland-nya di sini menggunakan from library Scotland untuk import decision tree classifier dan kriteriannya menggunakan Gini dan random state-nya yaitu 0. Di sini saya menggunakan prediksi skornya dari accurate score yaitu 1000 dan menggunakan array-nya kebanyakan bertipe angkanya yang sering muncul yaitu 4 dan bertipe integer. Training score-nya yaitu set accuracy score-nya yaitu 0,537 dan training untuk training score set score-nya yang S-train dan Y-train dan from Gini score-nya untuk training set score-nya yaitu 537 dan t-test test set score yaitu 0,439 dan untuk PLT-nya score from scattler-nya untuk import tree yaitu menggunakan library yaitu Scotland import tree dan performance size-nya yaitu 35 dan 12. Dari teks di atas muncul yaitu pohon keputusan atau decision tree. Dari awal, untuk awalnya X4 sama dengan 7,25, Gini-nya 439, sampelnya 366, value-nya 9737585 Terus sampai kirinya X7 kurang dari 1,5, Gini-nya 0,747, sampelnya 920, value-nya 5, 49, 60, 70, 36. Terus sampai kirinya X4 kurang dari 55,5, Gini-nya 0,643, sampelnya 47, value-nya 1,23,5,3,15. Untuk Gini-nya yaitu sampai kirinya 0,18, sampelnya 20, value-nya 0,18,020. Sampai kanannya untuk Gini yang sampai kanan ini untuk Gini-nya 0,62, sampelnya 27, value-nya 1,55,115. Untuk X7-nya kurang dari yaitu 2,5, G-nya 0,711, sampelnya 173, value-nya 4, 26, 55, 67, 21. Untuk Gini-nya 0,712, sampelnya 144, value-nya 3, 20, 53, 49, 19. Gini-nya 561, sampelnya 29, value-nya 16218, 2. Untuk samping kanannya yaitu X7 kurang dari 3,5, Gini-nya 588, sampelnya 146, value-nya 424, 15, 15, 18. X2-nya kurang dari 40,5, Gini-nya 555, sampelnya 139, value-nya 423, 15, 98. Gini-nya 45, sampelnya 102, value-nya 2, 12, 86, 74, Gini-nya 0,723, sampelnya 37, value-nya 2, 11, 7, 3, 14. Sampai kanannya X0 yaitu kurang dari 99,5, Gini-nya 145, sampelnya 7, value-nya 0,01060. Gini-nya 0,0, sampelnya 1, value-nya 01, 0,000. Gini-nya 0,0, sampelnya 6, value-nya 0,0060. Baik, di sini saya menggunakan Scotland metric library-nya dan menggunakan import confusion metric. Itu CM-nya yaitu confusion metric-nya Y-test dan Y-breadth. N. Itu print confusion metric-nya yaitu 0,
Untuk baris pertama 0, 0, 1, 0, 0, 0, 10, 3, 5, 2, 1, 17, 6, 1, 0, 4, 6, 26, 55, yang baris terakhirnya 3, 15, 18, 13, 42. Dan terakhirnya untuk classification-nya report, yaitu precision-nya dari 0, yaitu precision recall, view score, dan support-nya. Untuk precision recall, view score-nya, untuk baris yang 0, ya hasilnya 0, untuk support-nya 5. Baris pertama 0,48, recall-nya 33, 0,33, view score-nya 0,39, support-nya 30. Yang baris kedua 0,63 bentuk precision-nya, recall-nya 0,38, event score-nya 47, 0,47, support-nya 45. Untuk baris ketiganya 0,63, recall-nya 0,54, fish score-nya 58, untuk support-nya 48. Untuk baris keempat 0,46, untuk precision-nya, recall-nya 0,79, fish score-nya, event score-nya 0,58, supportnya 53. Dan makro average-nya 0,4, 0,41, 0,41, 181. Week average-nya 0,54, 0,52, 0,51, 181. Dan akuratnya dari event score-nya 52 dan supportnya 181. Sekian dari saya, eh, presentasi dari Decision Tree dari untuk proyek UTS statistika dasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.